Kita beralih ke informasi komoditas pemirsa. Harga batubara bangkit di tengah proyeksi peningkatan konsumsi batubara Amerika Serikat. Harga emas akhirnya berbalik arah menguat di tengah ketidakpastian tarif jelang batas waktu penerapan di 1 Agustus. Sementara harga minyak mentah menguat tipis seiring potensi gangguan pasokan dari Rusia. Harga batu bara bisa bangkit setelah jatuh dalam dibantu kabar baik dari Badan Informasi Energi Amerika Serikat yang memproyeksikan tren penurunan konsumsi batu bara jangka panjang di Amerika akan mengalami pembalikan sementara di 2025, terutama karena meningkatnya permintaan listrik dan naiknya daya saing batu bara di sektor ketenaga listrikan. Merujuk Refinitiv, harga batu bara di Kamis ditutup di $117,4 Amerika per ton, naik tipis 0,27%. Kenaikan terjadi setelah harga batu bara jatuh 0,76% di Rabu. Harga emas akhirnya mulai berbalik arah ke zona penguatan di tengah ketidakpastian tarif jelang batas waktu 1 Agustus untuk mengakhiri negosiasi dagang. Di perdagangan Kamis, harga emas dunia naik 0,47% di level $3.290,02 Amerika per troy ounce. Dan secara intraday sempat menyentuh level $3.300 Amerika per troy ounce. Sementara di perdagangan Jumat pagi, harga emas dunia di pasar spot menguat tipis 0,04% di posisi $3.291,39 Amerika per troy ounce. Harga minyak dunia terkoreksi tipis di perdagangan Jumat pagi di tengah tarik-menarik antara kekhawatiran pelemahan permintaan akibat tarif baru Amerika Serikat dan potensi gangguan pasokan dari Rusia. Mengacu data Refinitiv pukul 9.35 waktu Indonesia Barat, harga minyak Brent di $71,62 Amerika per barel, turun dari hari sebelumnya di $72,53 Amerika per barel. Sementara minyak WTI Amerika Serikat ikut melemah $69,17 Amerika per barel dari hari sebelumnya di $69,26 Amerika per barel. Berbagai sumber IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat, di mana minyak WTI melemah di 0,14% di level $69,16 Amerika per barrel. Nikel melemah di 0,13% di level $14.905 Amerika per metric ton. Emas melemah di 0,15% di level $3.343 Amerika per troy ounce. Sementara CPO menguat tipis di 0,09% di level Rp4.234 Malaysia per tonnya. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah cenderung bergerak melemah dengan menembus level 16.500-an per dolar Amerika Serikat jelang libur akhir pekan. Dikutip dari data hingga perdagangan Jumat siang tadi, rupiah melemah tipis di 0,04% di level 16.476 per dolar Amerika Serikat. Sebelumnya rupiah dibuka melemah di 0,36% di level 16.515 per dolar Amerika, atau ini merupakan level terendah sejak Mei 2025. Rupiah melemah di tengah indeks dolar Amerika Serikat menguat di 0,15% di level 100,11 sekaligus menandai level terkuatnya sejak 30 Mei 2025. Sementara dari sisi eksternal, indeks dolar Amerika sudah menguat dalam 6 hari beruntun, mencerminkan tingginya permintaan terhadap dolar Amerika. Pergerakan rupiah juga dibebani sentimen negatif dari aktivitas sektor manufaktur Indonesia yang kembali terkontraksi di Juli 2025 di 49,2 meskipun posisinya lebih baik jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Langsung saja kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Terhadap dolar Amerika Serikat bergerak di level 16.500 rupiah, kemudian terhadap euro di 18.843 rupiah, pound sterling di 21.773 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di 109,60 rupiah. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan, baik dari domestik maupun internasional. Dan informasinya apa saja? Mari kita simak rangkumannya berikut ini. Indeks pengeluaran pribadi warga Amerika Serikat atau PCE naik 0,3% secara bulanan di Juni 2025, kenaikan terbesar dalam 4 bulan terakhir setelah revisi naik 0,2% di Mei dan sesuai dengan ekspektasi pasar. Harga barang meningkat 0,4% lebih tinggi dibandingkan kenaikan 0,1% di Mei.
Sementara harga jasa naik 0,2% sama seperti bulan sebelumnya. Indeks PCE inti yang tidak mencakup harga makanan dan energi naik 0,3%, mencatatkan kenaikan bulanan terkuat dalam 4 bulan setelah naik 0,2% di Mei dan sesuai dengan perkiraan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan memberlakukan tarif sebesar 35% terhadap sejumlah produk impor dari Kanada, menyusul kegagalan perundingan dagang antara kedua negara. Kebijakan ini merupakan kenaikan dari tarif sebelumnya sebesar 25% yang telah diberlakukan sejak awal Maret berdasarkan undang-undang darurat. Namun pemerintahan Amerika tetap mempertahankan pengecualian untuk barang-barang yang diperdagangkan. Pengecualian ini didorong industri otomotif Amerika Serikat dan perusahaan lain yang memiliki rantai pasok terintegrasi di Amerika Utara. Dari dalam negeri, aktivitas sektor manufaktur Indonesia masih berada di zona kontraksi meskipun menunjukkan perbaikan dari bulan sebelumnya. Laporan S&P Global Purchasing Managers Index merilis manufaktur Indonesia tercatat di 49,2 di Juli, naik dari posisi 46,9 di Juni dan mencatat fase kontraksi selama 4 bulan beruntun. Ekonom S&P Global Market Intelligence Usamah Bati menyebutkan penurunan output dan permintaan baru masih berlanjut meski tidak sedalam bulan sebelumnya. Permintaan ekspor baru kembali melemah sementara perusahaan masih dalam mode pengetatan. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mengumumkan inflasi Juli 2025 sebesar 0,30% secara bulanan dan 2,37% secara tahunan. Inflasi tahunan tersebut meningkat dari bulan sebelumnya di 1,87%. Inflasi didorong kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi 0,74% dan andil 0,22%. Tarif air minum PAM, nasi dengan lauk, dan bahan bakar rumah tangga dengan inflasi 1,65% secara tahunan dan andil 1,08% secara tahunan terhadap total inflasi. Sedangkan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami deflasi 0,31% dengan andil deflasi 0,02% secara tahunan. Berbagai sumber IDX Channel. Perjumpaan pemirsa, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, di mana penguatan sudah mulai terbatas pemirsa. Di mana posisi saat ini indeks harga saham gabungan mengalami penguatan di 0,71%, masih cukup signifikan dan bergerak di level 7.536,811. Secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan sempat menguat di atas 1% sehingga menembus ke level intraday tertinggi di 7.579,606. Dibuka di zona hijau pada pagi tadi di 7.545,152, sementara level terendah hari ini di 7.527,056, namun masih bertahan di zona hijau pemirsa. Saham-saham yang hari ini menjadi penopang untuk indeks harga saham gabungan dari saham grup Prayogo Pangestu ada BRPT menguat di 3%, Rp2.710 per saham. Kemudian juga PTRO menguat di 3,70% di 3.920, sementara TPIA menguat di 3,50% di 9.600, dan selanjutnya ada CDIA, emiten pendatang baru, hari ini naik signifikan kembali, menguat di 9,76% karena diperdagangkan di papan FCA ketika dari saham CDIA menembus atau mendekati penguatan di dekat 10%, langsung mengalami auto-reject atas, penutupan hari ini di 1.630 untuk CDIA. Ini posisi yang sama sampai dengan penutupan nantinya. Kemudian untuk brand hari ini kontributornya cukup minim, bergerak fluktuasi, saat ini bergerak flat di 7825, sempat menguat ke Rp7.925 pemirsa. Sementara kontributor dari perbankan big cap penguatan lajunya lebih ke arah tertahan. BMRI menguat di 0,44%, 4520, intraday sempat ke 4610 pemirsa. BBCA juga mulai terbatas penguatannya di 8325, hari ini sempat ke 8425. BBRI
Penguatannya juga sudah mulai terbatas di 1,08%. Intraday hari ini sempat menguat di 1,35% di 3760. Telkom masih melaju kencang pemirsa, menguat di atas 3% di 2960. Kemudian dari posisi saham-saham lainnya ada Unilever, hari ini masih melaju di 3%, 1765. Usai rilis kinerja ada perbaikan dan akan melakukan buyback 2 triliun rupiah. Saham-saham perang baku hari ini juga mencoba berbalik menguat. Setelah mengalami koreksi cukup dalam sebelumnya, Antam menguat di 1,40% di 2810. Kemudian juga BRMS hari ini juga menguat di 2,79%, 442. Goto tertekan di 1,54% setelah menembus ke level intraday hari ini di 67 rupiah per saham. Tampaknya level tertinggi dalam 1 bulan terakhir. Sementara pemberat datang lainnya dari Cuan, Grup Prayogo tidak ikut euforia, melemah di 0,33% di 15.30. Era pasca rilis kinerja koreksi 6% hari ini di Rp454 per sahamnya. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.